Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review ya untuk Borneo FC, PSS Sleman, Madura United ya. Kalau Arema sudah saya bahas, lalu Persik Kediri juga saya ingin bahas, PSM juga saya ingin bahas ya, lalu Barito Persib juga saya memang nggak terlalu banyak menonton pertandingannya ya, karena di sela-sela acara saya. Tapi saya coba ingin membagikan sesuai dari gambaran saya ya, ketika lihat dari komentar-komentar di postingan di setelah pertandingan di Instagramnya tim masing-masing. Jadi untuk Borneo FC ini saya nonton karena kebetulan di hari Kamis memang ya cukup bagus ya. Saya sudah berikan opininya juga di status kalau memang Borneo FC tampil cukup konsisten. Persikabo hampir selalu kalah di sektor tengah ya. Jadi Borneo FC memang cukup konsisten. Di babak kedua bisa comeback, lalu sempat Persikabo bisa mengecilkan kedudukan ya. Itu tensi permainan sempat naik lagi. Tapi ya memang Borneo FC terlalu percaya dirinya terlalu bagus ketika bisa comeback. Jadi nggak terlalu seperti ngedown ketika Persikabo bisa mengecilkan kedudukan menjadi 2-3. Ya, jadi untuk Borneo FC memang nggak terlalu banyak masukan lah untuk saya. Permainnya sudah cukup konsisten. Tinggal peluang aja paling ya. Di babak pertama sebetulnya peluangnya sudah banyak. Tapi justru di babak pertama Borneo harus tertinggal 0-1. Ya, tapi di babak kedua ya penyerangan Borneo akhirnya positif semua untuk penyelesaian akhir ya. Jadi selamat untuk Borneo FC. Lalu untuk PSS Sleman ini sektor tengahnya cukup bagus sekali. Menurut saya memang kunci permainan lawan Bayangkara untuk PSS Sleman itu di sektor tengah. Dan di sini sektor depan PSS Sleman ini menunjukkan grafik yang cukup bagus banget. Jadi saya sangat menyukai dan saya sangat optimis ya kalau PSS Sleman dari sektor depan sudah bisa agresif menciptakan peluang, menciptakan gol. Ya semoga hasil-hasil positif bisa mengikuti. Karena memang PR-nya PSS Sleman kalau menurut saya itu tinggal di sektor depan. Tapi kemarin lawan Bayangkara bisa menciptakan 4 gol. Ya, jadi semoga untuk PSS Sleman bisa konsisten. Untuk sektor penyerangannya bisa terus menciptakan gol atau peluang-peluang yang banyak. Kalau sektor tengah, sektor belakang ini sangat disiplin. Pintus, Thales Nathanael ini bermain cukup bagus. Hamisi juga cukup bagus. Ya, jadi untuk PSS Sleman selamat meraih 3 poin. Yang paling penting bisa menciptakan 4 gol. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu dari kemarin untuk PSS Sleman nih. Agresivitas golnya bagus. Lalu Madura United, ya saya sudah bahas juga di status yang membedakan di pertandingan ini jelas di masalah tempo. Madura United bermain cukup cepat ketika melakukan penyerangan, passing-passingnya cukup bagus. Sedangkan untuk Persija ya seperti nggak ada kreativitas. Jadi walaupun menguasai bola possession, tapi ketika masuk ke pertahanan Madura United itu seperti nggak ada kreativitas, temponya cukup pelan. Jadi ketika bola sudah masuk ke pertahanan Madura United, ya banyak sekali lah ke delay gitu loh. Jadi momennya tuh banyak yang hilang. Justru banyak pemain Persija yang melakukan back pass lagi ke belakang. Inilah yang membuat Madura United ya untuk melakukan transisi pertahanan jadi cukup mudah. Ya, jadi menurut saya yang menjadi kunci pembeda antara Persija dengan Madura United itu di tempo permainan. Ya, dan di sini akhirnya Afrizal ya itu yang masuk ke Piala Dunia kemarin ya. Saya ingat itu bisa menciptakan gol kemenangan ya, Afrizal. Ya, jadi untuk Madura United saya sudah bilang kalau penyerangan gak ada masalah, tinggal di masalah pertahanan ya yang saya selalu ingin kawal. Dan kemarin sebetulnya lawan Persija kalau menurut saya belum menjadi tolak ukur apakah pertahanan Madura United sudah bagus atau belum, itu belum bisa menjadi tolak ukur saya. Karena apa? Memang Persija Jakarta ini kelemahannya di sektor penyerangan. Ya, saya sudah bilang di review kemarin sebelum pertandingan dimulai, kalau Persija Jakarta saya ingin lihat di penyerangannya. Kalau Madura United kan di pertahanannya. Tapi kemarin memang ya permainan Persija juga nggak maksimal, apalagi di babak kedua. Itu nggak maksimal sama sekali, peluangnya sangat minim. Sedangkan Madura United yang lebih banyak menciptakan peluang. Ya, salah satunya gol dari Afrizal. Ya, yang penting Madura United bisa clean sheet dulu. Ini semoga bisa membuat kepercayaan diri pemain belakang ini bisa bangkit lagi mentalnya. Yang dibutuhkan untuk Madura United ini tinggal di masalah konsisten aja di sektor belakang. Kalau sektor skema penyerangan tuh nggak ada masalah sektor tengah, tinggal di pertahanan. Ini kuncinya Madura United. Ya, jadi untuk Madura United berpeluang besar untuk masuk ke 4 besar. Ya ini sangat tinggi sekali ya. Yang penting konsisten aja untuk Madura United ya, terutama di sektor belakang. Saya tetap ingin kawal di sektor belakangnya Madura United. Ya, jadi selamat untuk Madura United yang meraih 3 poin. Lalu untuk PSIS Semarang, lalu Persebaya Surabaya saya nonton karena kebetulan posisinya saya sedang free di situ.
lalu Barito Putra lawan Persib saya nggak banyak nonton juga. Jadi artinya untuk PSIS Semarang memang ini hasil yang nggak diinginkan ya, karena bermain hitungannya di kandang sendiri. Tapi saya lihat dari komentar-komentar di media sosial juga mengatakan kalau memang ini belum rezekinya ya, karena PSIS Semarang ini peluangnya juga banyak gitu, tapi justru kemasukannya melalui kipernya Dewa United ya, Stevens. Ya memang ya bukan rezekinya juga benar gitu ya. Faktor lapangan yang kurang baik juga mungkin menjadi catatan penting. Tapi yang memang PSIS Semarang ini harus membutuhkan 3 poin untuk bisa terus konsisten di 4 besar. Ya, yang penting nanti untuk PSIS Semarang menghadapi besok ya lawan Persib Bandung ini hari Kamis nih. Hari Selasa ya. Ini bermain di kandang Persib ya. Saya ingin lihat bagaimana permainan dari PSIS Semarang. Sebetulnya saya ingin tahu ya, mungkin kalian bisa berikan komentar yang nonton PSIS, apakah tempo permainan PSIS Semarang lawan Dewa United ini tetap konsisten nggak? Karena kan kemarin saya sempat bilang ya, seringkali PSIS Semarang ngeflop gitu loh kalau sudah bisa unggul. Nah, kemarin menurut kalian gimana? Kalian bisa berikan komentar ya. Jadi nanti saya juga ingin lihat lawan Persib Bandung, komentar kalian cocok nggak dengan permainan PSIS gitu. Ya, jadi saya tolong berikan komentar sesuai analisa kalian bagaimana yang membuat PSIS Semarang harus kehilangan poin penuh. Ya, jadi tetap semangat untuk PSIS Semarang. Lalu Persita Persebaya saya sudah bahas semua di status maupun di video Persebaya. Jadi kita langsung skip ke Persib Bandung dengan Barito. Ya, ini Persib Bandung sayang sekali ya nggak bisa memperoleh poin penuh. Barito Putra juga sama nggak bisa memperoleh poin penuh. Ya memang salah satu yang menjadi kelemahan dari kedua tim ini di skema permainan. Ya, jadi saya nggak tahu skema permainan dari kedua tim bagaimana kemarin. Tapi kalau dilihat dari hasil, lalu saya lihat dari line up, lalu saya baca dari komentar-komentar, ya memang saya simpulkan lebih ke skema permainan gitu. Ya, tapi nanti kita akan lihat untuk Barito Putra akan bertemu siapa ini ya, bertemu Persik Kediri ya. Ini tanggal 28 bermain di kandang Persik. Saya ingin lihat Barito Putra seperti apa skemanya. Lalu untuk Persib Bandung bertemu PSIS, saya juga ingin lihat nih untuk skema permainannya bagaimana. Lalu setelah itu Persis Solo ya menang 2-1 lawan Persik Kediri. Untuk Persis Solo saya sudah bahas, jadi tinggal Persik Kediri. Ya, Persik Kediri saya nonton sepintas cara permainannya. Memang kalau saya bilang kelemahan dari Persik Kediri ini tinggal di sektornya Bayu Otto dengan Renan Silva. Saya sudah berapa kali memberikan masukan kalau Bayu Otto dengan Renan Silva ini sering ya bertabrakan positioning. Karena kalau saya lihat permainan Persik Kediri itu lebih membebaskan Flavio untuk menjadi false nine atau Renan Silva. Jadi seringkali ya Flavio ada di kiri, Renan Silva yang menjadi striker. Ya, Stroyer biasanya tetap stay di kanan atau di kiri lah, tetap bermain di sektor sayap. Tapi positioning dari Renan Silva dan Flavio yang seringkali menjadi false nine, kalau menurut saya ini membuat posisi Bayu Otto ini nggak nyaman. Ini yang sempat saya kritik ketika kemarin Persik Kediri bertemu siapa ya, saya lupa. Bali United. Ya, saya sempat memberikan kritik seperti itu ya. Kalau positioning Bayu Otto dengan Renan Silva ini seringkali kurang klop gitu loh. Positioning tetapnya Bayu Otto ini di mana? Nah, inilah saya ingin lihat lawan Barito Putra besok agar lebih maksimal lagi ya. Karena kemarin lawan Persis Solo saya nggak terlalu lihat secara penuh. Saya nontonnya bentar-bentar gitu. Jadi besok lawan Barito Putra saya ingin lihat positioningnya bagaimana dan evaluasi dari Rospide seperti apa. Ini yang paling penting untuk Persik Kediri, tinggal di masalah pemain. Ya, karena pemain tengah cukup banyak stoknya. Ya, jangan sampai Rospide lebih memilih pemain tengah ditumpuk tapi justru nggak berjalan gitu loh dari sektor sayapnya Persik Kediri. Ya, ini besok kita akan lihat lawan Barito Putra. Lalu untuk PSM Makassar imbang lawan Bali United, saya juga nggak nonton ya pertandingan ini, tapi kalau dilihat dari komentar-komentar lebih banyak berbicara positif ya dari permainan PSM. Cuma mungkin penyerangan PSM Makassar tidak adanya Adilson, saya baca itu kurang tajam seperti itu ya. Tapi ya untuk masalah skema saya nggak bisa menyimpulkan. Karena kemarin di review kan saya sempat bilang ya, kalau PSM Makassar dari masalah kreativitas sebetulnya lebih baik daripada Bali United. Tapi ya kemarin selama pertandingan saya nggak nonton gitu, jadi saya nggak bisa menyimpulkan bagaimana skema permainan dari PSM Makassar, kreativitasnya apakah maksimal, lalu Bali United bagaimana, apakah kreativitasnya ada perkembangan. Nah, ini saya belum bisa menyimpulkan.
Jadi untuk PSM Makassar nanti yang bertemu dengan saya lihat dulu ya jadwalnya. PSM Makassar bertemu Persebaya ya. Ini bermain di Stadion Balikpapan ya, kandang PSM. Saya ingin lihat bagaimana nih permainan PSM. Lalu untuk Bali United akan bertemu Persis Solo. Nah, ini juga seru nih ya, permainan cepat sama-sama dari kedua tim. Jadi saya ingin lihat di kreativitasnya Bali United seperti apa ketika kedatangan Persis Solo. Ya, mungkin inilah review atau opini yang saya bisa berikan walaupun belum maksimal karena saya ada acara. Ya, nanti kita akan lebih detail lagi di preview pertandingan besok ya. Kita akan lihat permainan dari tim masing-masing, kebanggaan kalian seperti apa. Ya, jadi selamat untuk tim-tim yang meraih 3 poin, lalu yang hasil imbang tetap semangat, lalu yang kalah juga semoga di match berikutnya bisa memperoleh hasil yang maksimal lagi. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.